Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang bersahabat dengan harimau putih raksasa. Namun saat harimau itu akhirnya meninggalkannya, sesuatu yang hebat akhirnya terjadi. Semua yang mendengar cerita ini pasti terharu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Malam itu, hujan turun dengan deras di desa kecil di kaki Gunung Wilis. Langit kelam tanpa bintang, suara petir memekakan telinga, dan angin kencang menerbangkan dedaunan kering yang menutupi jalan berbatu. Raka, tunangan Alina, tengah bersiap dengan tergesa-gesa di depan rumah mereka. Wajahnya, meskipun lelah, tetap menyunggingkan senyum khas yang selalu membuat hati Alina hangat. Ia menaruh beberapa karung berisi hasil panen ke dalam truk tua miliknya. Sesekali mengusap air hujan dari wajahnya. "Jangan pergi malam ini, hujannya terlalu deras," kata Alina, berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang setengah menggigil. Suaranya penuh kecemasan. Namun, Raka hanya menggeleng sambil menatapnya dengan lembut. "Panen ini harus sampai ke kota sebelum fajar," jawabnya. Suaranya rendah, tetapi tegas. "Kalau aku tidak pergi sekarang, kita bisa kehilangan pelanggan utama kita. Percayalah, aku akan baik-baik saja." Hati Alina tidak tenang. Ia menggigit bibirnya, menahan keinginan untuk memaksa Raka tetap tinggal. Namun, ia tahu betapa keras kepala tunangannya itu, dan bagaimana ia selalu menepati janji. "Hati-hati di jalan," ucapnya akhirnya. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh hujan. Ia menyelipkan cincin tunangan mereka ke tangan Raka. Sebuah kebiasaan yang mereka lakukan setiap kali Raka pergi jauh. Raka mengangguk. Sebelum naik ke truk, ia membungkuk dan mencium kening Alina. "Aku janji, aku akan pulang sebelum kamu sadar aku pergi," katanya sambil tersenyum. Kata-kata itu, meskipun sederhana, selalu menenangkan Alina. Ia berdiri di depan rumah, melihat truk tua itu melaju perlahan di jalan yang licin. Lampu belakangnya perlahan menghilang di tikungan. Namun, beberapa jam kemudian, janji itu berubah menjadi mimpi buruk. Hujan tak kunjung reda, malah semakin deras. Petugas desa mengetuk pintu rumah Alina di tengah malam. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. "Maaf, kami membawa kabar buruk," kata salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Alina tidak tahu apa yang ia dengar setelah itu. Kata-kata mereka seperti desingan angin yang tidak dimengerti. Yang ia tahu, tubuhnya gemetar ketika ia berdiri di tepi jurang tempat truk Raka ditemukan. Kendaraan itu terguling ke dasar yang curam, hampir tidak bisa dikenali. Potongan besi berkarat, karung-karung panen yang basah oleh lumpur, dan di atas segalanya, cincin tunangan mereka ditemukan di tengah reruntuhan. Alina tidak bisa menahan tangisnya. Tubuhnya limbung, hanya ditahan oleh beberapa warga desa yang mencoba menenangkannya. "Kami sudah melakukan yang terbaik untuk mencarinya," kata seorang petugas. Suaranya penuh penyesalan. Tetapi Alina tidak mendengar apa-apa lagi. Dunia di sekitarnya berhenti. Hanya ada suara hujan dan raungan dalam hatinya yang tidak bisa dihentikan. Satu hal yang pasti, Raka tidak akan pernah pulang lagi. Ia berdiri di sana, basah kuyup, memandang jurang yang seolah menelan segala harapan dan kebahagiaannya. Udara dingin menusuk tulangnya, tetapi itu tidak sebanding dengan rasa hampa yang menggerogoti jiwanya. Malam itu, di bawah hujan deras yang terus mengguyur, Alina kehilangan bagian terbesar dari dirinya. Tubuh Raka ditemukan 2 hari setelah kecelakaan itu. Para petugas penyelamat, bersama beberapa warga desa, bekerja tanpa henti di bawah cuaca yang masih suram. Alina menunggu di tepi jurang dengan mata yang hampir tidak berkedip. Tubuhnya yang kecil terbungkus selendang basah, namun ia tidak merasakan dingin. Hanya ada satu hal yang ia tunggu, kepastian. Kepastian bahwa orang yang ia cintai benar-benar telah pergi, meskipun setiap detik penantian itu terasa seperti menyayat hatinya. Ketika petugas akhirnya mendaki kembali ke atas, membawa sesuatu yang tertutup kain lusuh, Alina tidak berani mendekat. Lututnya terasa lemas. Ia hanya bisa berdiri di sana, memandang tubuh yang terbujur kaku dari kejauhan. "Kami menemukannya di dasar jurang, terhimpit di antara puing-puing truk," kata salah satu petugas. Suaranya rendah,
seolah tidak ingin menambah beban di hati Alina. Seseorang menyodorkan sebuah kantung kecil berwarna hitam kepadanya. Dengan tangan gemetar, Alina membuka kantung itu dan menemukan cincin tunangan mereka di dalamnya. Cincin yang ia selipkan di tangan Raka sebelum ia pergi. Pandangannya kabur oleh air mata. Cincin itu, yang dulunya melambangkan harapan dan masa depan, kini hanya menjadi pengingat pahit bahwa semua itu telah hancur dalam sekejap. Ia mencoba mendekati tubuh Raka, tetapi kakinya tidak mampu melangkah. Tangannya terulur, namun terasa berat, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi dinding tak kasat mata. Ketika akhirnya ia berada cukup dekat, ia jatuh berlutut di sampingnya. Tangisnya pecah tanpa kendali. "Kenapa kamu meninggalkanku?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang tertelan oleh angin. Beberapa warga mencoba menenangkannya, tetapi Alina menepis tangan mereka. "Aku harus melihat wajahnya," katanya. Suaranya putus asa. Ketika kain itu akhirnya disingkapkan sedikit, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang nyaris keluar. Wajah Raka hampir tidak bisa dikenali, hancur oleh benturan, kehilangan kehangatan yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Alina memalingkan wajah, tetapi gambar itu sudah terpatri dalam pikirannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Seseorang menuntunnya untuk berdiri, tetapi Alina tidak merasa bahwa kakinya menyentuh tanah. Dunia terasa hampa. Hanya ada bayangan wajah Raka yang terus-menerus menghantui pikirannya, dan suara hujan yang kini terdengar seperti tangisan alam itu sendiri. Malam itu, ketika tubuh Raka dibawa kembali ke desa untuk dimakamkan, Alina memilih untuk berjalan sendiri menuju rumah mereka. Setiap langkah terasa seperti beban yang tidak tertahankan, dan udara dingin malam itu menyayat kulitnya. Ketika ia akhirnya tiba, rumah itu tampak begitu kosong. Seolah-olah segala kebahagiaan yang pernah ada telah menghilang bersama kepergian Raka. Alina duduk di depan pintu, memeluk lututnya. Ia tidak menangis lagi, bukan karena rasa sakitnya mereda, tetapi karena ia merasa tidak ada air mata yang tersisa. Ia memandang cincin itu sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Malam berlalu tanpa tidur, dan Alina hanya duduk di sana, menunggu sesuatu yang ia tahu tidak akan pernah datang. Janji Raka untuk pulang sebelum ia sadar bahwa ia pergi hanyalah kenangan pahit yang kini menjadi beban di hatinya. "Kamu bohong," bisiknya ke dalam gelap. "Kamu bilang akan pulang." Hari-hari setelah kecelakaan itu berubah menjadi kekosongan yang tak terdefinisikan bagi Alina. Ia hampir tidak menyadari waktu yang terus berjalan. Matahari terbit dan terbenam, tetapi semua terasa seperti satu kesatuan tanpa makna. Tubuhnya ada di dunia nyata, tetapi jiwanya seolah terjebak di tempat lain, di masa lalu, bersama Raka. Rumah kecil yang mereka bangun bersama kini menjadi tempat yang paling ia benci, tetapi juga yang paling sulit untuk ia tinggalkan. Setiap sudut rumah itu dipenuhi kenangan. Gantungan kunci yang pernah diberikan Raka masih tergantung di pintu. Sepatu botnya, yang kotor oleh lumpur perjalanan terakhir, dibiarkan tergeletak di pojok ruangan. Bahkan aroma kopi pagi yang dulu dibuat Raka seolah masih menggantung di udara. Semua itu seperti belati yang terus menusuk hati Alina. Hari-harinya berlalu dalam keheningan. Ia hampir tidak berbicara dengan siapapun. Tetangga-tetangga yang prihatin mencoba menghiburnya, membawa makanan atau sekadar berbasa-basi. Tetapi Alina hanya tersenyum tipis dan menutup pintu dengan pelan. "Terima kasih," katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami rasa sakit yang ia rasakan. Malam adalah waktu yang paling sulit. Dalam gelap, pikiran Alina dipenuhi bayangan kecelakaan itu. Ia membayangkan Raka, sendirian di dalam truk yang terguling, mencoba bertahan di tengah hujan deras. Apakah ia sempat memikirkan dirinya? Apakah ia merasa takut? Pikiran-pikiran ini menggerogoti ketenangannya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Di waktu-waktu seperti ini, ia sering menangis diam-diam, menggenggam cincin tunangan mereka seolah itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan Raka. Rasa frustrasi mulai menguasai dirinya. Ia menyalahkan takdir,
menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Raka. "Kenapa kamu tidak mendengarkanku?" bisiknya di malam yang sunyi. Tetapi ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Kemarahan itu hanya menambah rasa sakitnya, seperti api yang membakar dirinya dari dalam. Ia mencoba melarikan diri dari rasa sakit itu dengan mengerjakan tugas-tugas kecil di rumah, seperti menyapu atau mencuci piring. Tetapi bahkan aktivitas sederhana ini pun penuh dengan pengingat akan Raka. Ia menemukan kemeja favoritnya saat membersihkan lemari. Di dapur, cangkir kopi yang biasa digunakan Raka masih berdiri di rak, seolah menunggu dia untuk menggunakannya lagi. Setiap benda kecil menjadi saksi bisu dari kebahagiaan yang telah hilang. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kamar tidur mereka. Tempat yang dulu menjadi ruang untuk berbagi cerita, tawa, dan rencana kini berubah menjadi ruang yang penuh kehampaan. Alina hampir tidak pernah masuk ke sana. Ia tidur di sofa di ruang tamu, dengan selimut tipis yang nyaris tidak memberikan kehangatan. Namun, ia merasa tidak layak untuk merasa nyaman ketika Raka telah pergi. Hari-hari berlalu, tetapi Alina tetap terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tidak ada habisnya. Warga desa mulai membicarakan dirinya. "Dia terlalu lama meratapi," bisik seorang tetangga. "Ini tidak sehat." Tetapi Alina tidak peduli. Hidupnya telah kehilangan arti. Bagaimana seseorang bisa melanjutkan hidup ketika separuh dari dirinya telah tiada? Di malam yang paling sunyi, ia sering menatap cincin tunangannya dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia membuat Raka tetap tinggal malam itu. Pikiran itu adalah bayangan yang terus menghantui, seperti jerat yang semakin mempererat genggamannya di leher Alina. Dan perlahan-lahan, ia mulai merasa bahwa dunia ini bukan lagi tempat untuknya. Frustrasi yang menumpuk akhirnya memuncak, dan Alina merasa tidak lagi mampu berada di rumah yang penuh kenangan itu. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya menuntun kemana saja. Langit malam gelap tanpa bintang, hanya diterangi bulan pucat yang hampir tertutup awan. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Setiap langkah terasa seperti pelarian dari rasa sakit yang terus memburu, tetapi juga seperti membawa beban yang tidak akan pernah hilang. Suaranya pecah di tengah keheningan malam. "Kenapa kau pergi meninggalkanku, Raka?" tanyanya. Meskipun tidak ada yang bisa menjawab, hanya angin yang berhembus pelan, seolah turut menyaksikan keputusasaan yang melanda wanita itu. Ia terus berjalan hingga tiba di tepi hutan yang dikenal sebagai tempat terlarang oleh penduduk desa. Hutan itu disebut Angker, rumah bagi legenda tentang harimau putih raksasa yang menjadi penjaga roh-roh alam. Tetapi malam itu, Alina tidak merasa takut. "Kenapa aku harus takut?" gumamnya, dengan senyum pahit yang nyaris tak terlihat. "Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilanganmu." Langkahnya memasuki hutan yang gelap tanpa ragu. Dahan-dahan pohon seperti cakar yang mencakar langit. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana yang mencekam. Tetapi Alina tidak memedulikannya. Ia berjalan semakin jauh, membiarkan pikirannya melayang pada ingatan-ingatan yang kini terasa seperti beban. Di dalam hutan, suara gemerisik dedaunan dan desiran angin menjadi satu-satunya irama yang menemani. Setiap langkah yang diambil Alina terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang tak diketahui. Sesuatu yang entah mengapa terasa lebih menenangkan daripada rumahnya sendiri. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Bukan karena cerita-cerita tentang harimau putih, tetapi karena ia tidak tahu apa yang sedang ia cari. Atau mungkin, ia tahu, keinginan untuk mengakhiri rasa sakit. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa bergetar. Alina berhenti. Ia mendongak. Matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. Ada suara berat yang bergema di antara pepohonan, seperti langkah makhluk besar yang mendekat. Napasnya tertahan, tetapi ia tidak berlari. Ia terlalu lelah untuk melawan apapun yang akan datang. Dari balik kabut, sebuah bayangan raksasa muncul perlahan. Bentuknya semakin jelas seiring langkah beratnya mendekat. Ketika makhluk itu akhirnya terlihat sepenuhnya, Alina membeku. Di hadapannya berdiri seekor harimau putih raksasa. Tubuhnya begitu besar hingga puncak pohon tampak seperti semak-semak kecil di sampingnya.
Bulu harimau itu bersinar lembut di bawah cahaya bulan, seperti makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Mata birunya yang terang menatap langsung ke arah Alina, seolah menembus ke dalam jiwanya. Alina ingin merasa takut. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena ketakutan melainkan karena keheranan. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Sebaliknya, ia berdiri diam, penuh wibawa, seolah menunggu sesuatu dari Alina. Wanita itu perlahan menjatuhkan tubuhnya ke tanah, lututnya lemas. Pandangannya terkunci pada mata makhluk itu, dan untuk sesaat, ia merasa semua kesedihan yang selama ini menghantuinya tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan harimau putih itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa seperti pelukan lembut di tengah kekosongan yang dingin. Alina tetap berlutut di tanah, membiarkan dirinya terhanyut oleh kehadiran harimau putih raksasa itu. Cahaya bulan yang redup memantul dari bulu harimau, membuatnya tampak seperti makhluk yang keluar dari dunia lain. Tubuhnya yang besar membuat pohon-pohon di sekitarnya terlihat seperti batang rumput kecil. Setiap gerakan harimau itu menghasilkan gemuruh yang terasa sampai ke dada Alina. Tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Harimau itu melangkah mendekat. Langkahnya lambat tetapi penuh kekuatan. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, seperti kehadiran makhluk itu telah mengubah suasana hutan. Alina menahan napas. Kedua matanya tetap terpaku pada makhluk raksasa itu. Ketika harimau berhenti hanya beberapa meter darinya, ia merasa tubuhnya membeku. Napas hangat harimau terasa di wajahnya, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Mata biru harimau itu bercahaya seperti permata, menatap langsung ke mata Alina. Dalam tatapan itu, Alina merasa sesuatu yang tidak ia pahami. Seolah-olah harimau itu tahu segalanya tentang dirinya. Rasa sakitnya, kehilangannya, dan kehampaan yang telah menguasai hatinya. Tatapan itu tidak menghakimi, tidak menuntut, tetapi penuh dengan pemahaman yang dalam. Air mata mulai mengalir di pipi Alina. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kehadiran makhluk itu seolah membuka semua luka yang telah ia coba sembunyikan. "Kenapa rasanya seperti kau tahu segalanya?" bisiknya pelan, suaranya bergetar. Harimau itu tidak menjawab, tentu saja, tetapi gerakannya perlahan menunjukkan sesuatu yang hampir menyerupai penghiburan. Ia duduk dengan tenang, tubuh besarnya menjulang di depan Alina, tetapi tanpa kesan ancaman sedikit pun. Alina tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, di hadapan harimau putih itu. Waktu seolah berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Ia mulai berbicara, suaranya pelan tetapi penuh emosi. Ia menceritakan tentang Raka, tentang malam kecelakaan itu, dan tentang rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Ia berbicara tentang cinta mereka, tentang rencana pernikahan yang tidak pernah terlaksana, dan tentang mimpi-mimpi yang kini hanya menjadi abu. Harimau itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya seolah-olah mendengarkan setiap kata Alina. Bagi Alina, berbicara kepada makhluk itu terasa lebih mudah daripada berbicara kepada manusia lain. Tidak ada penilaian, tidak ada simpati kosong, hanya keheningan yang mendalam, tetapi keheningan itu terasa seperti jawaban. Angin malam berhembus, membawa aroma segar dedaunan dan tanah basah. Kabut mulai mengangkat perlahan, memperlihatkan detail hutan yang indah di bawah cahaya bulan. Harimau putih itu berdiri, tubuhnya begitu besar hingga bayangannya menutupi Alina sepenuhnya. Ia menggerakkan kepalanya ke arah hutan yang lebih dalam, seolah memberi isyarat kepada Alina untuk mengikutinya. Alina ragu, tubuhnya lelah, pikirannya kacau, tetapi ada sesuatu tentang makhluk ini yang membuatnya merasa harus mengikuti. Dengan napas berat, ia berdiri, meskipun lututnya masih gemetar. Harimau itu mulai berjalan. Langkahnya membuat tanah berguncang ringan. Alina mengikuti, membiarkan dirinya dipandu oleh makhluk raksasa ini ke dalam hutan yang lebih dalam, tanpa tahu apa yang menantinya di depan. Langkah-langkah besar harimau putih menggema di keheningan hutan, dan Alina mengikutinya dengan hati yang penuh tanda tanya. Makhluk itu berjalan perlahan. Tubuhnya yang raksasa bergerak dengan keanggunan yang tidak terduga. Setiap langkahnya mengguncang tanah dengan lembut,
seolah menunjukkan betapa besar kekuatannya namun tetap penuh kendali. Alina hampir tidak percaya bahwa ia masih hidup. Sebuah makhluk sebesar itu bisa saja membinasakannya dalam sekejap. Tapi justru, harimau itu seolah melindungi, membimbingnya ke arah yang tidak ia mengerti. Hutan di depan mereka semakin gelap. Pepohonan saling bertaut seperti jaring, menutup langit malam yang sebelumnya berkilauan oleh bintang. Namun, tubuh harimau putih itu memancarkan cahaya lembut, seperti api unggun di tengah kegelapan. Alina memandangnya dengan kagum. Bulu makhluk itu tampak berpendar, menyinari jalan setapak yang ia lewati, seperti lentera hidup di dunia yang sunyi ini. "Kemana kau membawaku?" bisik Alina pelan. Suaranya hampir tertelan oleh desir angin malam. Tentu saja, harimau itu tidak menjawab. Tetapi gerakannya, langkah yang mantap dan tatapan ke depan, seolah memberikan pesan tersirat. Ada sesuatu yang harus ia tunjukkan. Alina terus mengikutinya. Rasa takut yang tadinya sempat muncul perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Di tengah perjalanan, harimau itu berhenti tiba-tiba. Alina hampir menabrak ekornya yang besar, yang melengkung seperti ular raksasa di tanah. Harimau itu menoleh ke arahnya. Mata birunya bersinar tajam dalam kegelapan. Ia kemudian menunduk, seolah memberikan isyarat kepada Alina untuk mendekat. Jantung Alina berdegup kencang. Ia ragu, tetapi ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya merasa aman. Dengan hati-hati, Alina mendekati harimau putih. Saat ia cukup dekat, harimau itu membungkukkan kepalanya, sehingga wajah besar dan matanya yang bercahaya hampir sejajar dengannya. Alina menatapnya, dan untuk sesaat, ia merasakan keheningan yang mendalam, sebuah keheningan yang tidak membuatnya merasa kosong, melainkan penuh. Seolah makhluk itu berbicara tanpa kata-kata, memberinya pemahaman yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia berani mengulurkan tangan, menyentuh bulu halus di sisi wajah harimau. Sentuhannya lembut, dan kehangatan aneh menjalar melalui telapak tangannya. Harimau itu tetap diam, membiarkan Alina merasakan kehadirannya yang begitu besar namun tidak mengancam. Dalam momen itu, Alina merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, sesuatu yang tidak ia pahami, tetapi tahu bahwa ia bisa mempercayainya. Setelah beberapa saat, harimau itu berdiri lagi, tubuhnya menjulang seperti gunung. Ia menggerakkan kepalanya ke arah lain, kembali mengisyaratkan agar Alina mengikutinya. Wanita itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi langkah-langkah harimau itu memancarkan rasa tujuan yang kuat. Ia merasa bahwa, untuk pertama kalinya sejak kehilangan Raka, ia memiliki sesuatu yang harus ia ikuti, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan langkah perlahan, Alina kembali berjalan di belakang harimau putih, membiarkan dirinya dipandu oleh makhluk yang kini terasa lebih seperti penjaga daripada ancaman. Di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, sebuah percikan harapan yang kecil, tetapi cukup untuk membuatnya melangkah maju. Hari-hari berikutnya, Alina menemukan dirinya terus kembali ke hutan. Setiap pagi, setelah malam-malam yang panjang tanpa tidur, ia bangun dengan satu tujuan, mencari harimau putih. Hutan yang dulunya terasa menyeramkan kini menjadi tempat pelarian dari kenyataan pahit di rumahnya. Di sana, ia merasa lebih dekat dengan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin karena kehadiran harimau itu, atau mungkin karena hutan menyerap rasa sakitnya, menggantinya dengan keheningan yang damai. Harimau putih selalu ada, menunggunya di tempat yang sama, di tepi sungai yang airnya mengalir jernih. Alina tidak tahu bagaimana makhluk sebesar itu bisa tetap begitu diam hingga ia mendekat. Tubuh raksasa harimau itu hampir menutupi tepi sungai, tetapi setiap kali Alina datang, ia hanya menatapnya dengan mata birunya yang bercahaya, seolah tahu bahwa wanita itu membutuhkan kehadirannya. Di tepi sungai, Alina berbicara kepada harimau putih. Ia tahu makhluk itu tidak bisa membalas, tetapi ada sesuatu tentang caranya mendengarkan. Diam, penuh perhatian, dan seolah mengerti segalanya. Alina menceritakan segalanya, tentang hari-hari penuh cinta bersama Raka, tentang kecelakaan yang merenggut nyawa tunangannya, dan tentang rasa bersalah yang terus menghantuinya.
Seharusnya aku memintanya tinggal malam itu, katanya dengan suara serak, memandang pantulan dirinya di air. Seharusnya aku lebih keras, lebih memaksa. Mungkin dia masih di sini, mungkin aku tidak sendirian. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak berusaha menghapusnya. Ia sudah terlalu lelah untuk melawan kesedihannya. Harimau itu tetap diam, tetapi gerakannya sesekali memberi kesan bahwa ia mendengarkan. Ketika Alina terisak, harimau itu menggerakkan ekornya dengan lembut, menciptakan gelombang kecil di sungai. Saat ia merasa terlalu berat untuk melanjutkan, harimau itu duduk lebih dekat. Tubuhnya yang besar memberikan rasa aman yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Alina dan harimau putih semakin dalam. Alina mulai merasa bahwa kehadiran makhluk itu bukan kebetulan. Setiap kali ia berbicara, harimau itu selalu ada, menjadi pendengar yang setia di dunia yang seolah telah melupakannya. Di tengah kehancuran emosinya, makhluk itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya terus maju. Namun, tidak semua orang melihat kehadiran harimau itu dengan cara yang sama. Warga desa mulai menyadari kebiasaan Alina yang sering menghilang ke hutan. Mereka mulai berbicara, berbisik tentang legenda harimau putih yang dikatakan sebagai tanda kemalangan. Dia terkutuk, kata seorang tetua desa. Makhluk itu bukan pertanda baik. Alina harus berhati-hati. Tetapi bagi Alina, apa yang dipikirkan warga desa tidak lagi penting. Di dalam hutan, bersama harimau putih, ia merasa menemukan tempat yang tidak menghakimi. Ia menemukan kenyamanan yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Hutan menjadi pelariannya, dan harimau putih menjadi sahabatnya. Di tepi sungai itu, ia mulai merasa bahwa mungkin ia tidak sendirian. Meski rasa sakitnya belum hilang, kehadiran harimau putih seolah memberinya ruang untuk bernapas. "Terima kasih," bisiknya suatu hari, saat harimau itu menatapnya dengan mata biru yang tak terduga lembutnya. Ia tahu, di tempat yang paling gelap sekalipun, ia telah menemukan secercah cahaya. Namun, keadaan desa mulai berubah. Alina tidak menyadarinya pada awalnya, karena hari-harinya dihabiskan di hutan bersama harimau putih. Tapi bisikan-bisikan mulai terdengar di balai desa, di pasar kecil, dan bahkan di lorong-lorong rumah penduduk. Ternak warga mulai hilang satu persatu. Ayam, kambing, bahkan beberapa sapi ditemukan mati. Tubuh mereka terkoyak tanpa jejak jelas siapa pelakunya. Hasil panen yang biasanya melimpah tiba-tiba berkurang. Ladang padi menguning terlalu cepat, dan tanah menjadi lebih keras dari biasanya. "Ini bukan hal biasa," kata Pak Wiryo, tetua desa, saat rapat warga digelar di balai desa. Suaranya terdengar berat, penuh kekhawatiran. "Sesuatu telah mengganggu keseimbangan desa kita." Bisikan itu segera mengarah pada harimau putih. Legenda yang sudah lama menjadi cerita pengantar tidur anak-anak kini kembali menjadi bahan pembicaraan serius. "Itu pasti karena harimau putih," kata Bu Sarmi dengan nada penuh ketakutan. "Dia adalah penjaga roh. Jika dia muncul, itu artinya desa kita telah melanggar sesuatu, dan ini adalah hukuman." Pak Wiryo mengangguk setuju. Wajahnya keruh. "Kita harus mengambil tindakan sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Harimau putih itu mungkin makhluk suci, tetapi dia juga membawa kutukan." Alina mendengar pembicaraan ini saat ia kembali ke desa pada suatu sore. Pakaiannya masih sedikit basah oleh embun hutan, dan kakinya penuh lumpur. Beberapa warga memandangnya dengan tatapan penuh curiga. "Kau sering pergi ke hutan?" ujar salah seorang dari mereka dengan nada tajam. "Apakah kau yang memanggil makhluk itu ke desa kita?" Perasaan marah bercampur sedih membuncah di dada Alina. "Itu tidak benar," katanya. Suaranya bergetar. "Harimau itu tidak bersalah. Dia tidak pernah menyerang siapapun. Dia hanya ada di sana." Namun, kata-kata Alina tidak mengubah apapun. Ketakutan telah menguasai hati warga desa, dan ketakutan itu berubah menjadi keinginan untuk menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Di rapat berikutnya, keputusan diambil. Mereka akan memburu harimau putih dan mengusirnya dari hutan, atau lebih buruk, membunuhnya. Alina mencoba membela makhluk itu,
Suaranya penuh emosi saat ia berdiri di tengah kerumunan warga. Kalian tidak mengerti. Harimau itu bukan musuh kita. Dia hanya penjaga hutan. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Tetapi argumennya tenggelam dalam ketakutan kolektif. Warga yang dulunya bersimpati pada Alina kini mulai memandangnya dengan rasa tidak percaya, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari masalah. Dia sudah kehilangan akalnya, bisik salah satu warga. Rasa kehilangannya membuat dia buta. Dia tidak melihat apa yang kita semua lihat. Malam itu, Alina kembali ke hutan dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Warga desa akan mulai bergerak dalam beberapa hari. Dengan langkah cepat, ia menuju tempat di mana harimau putih biasanya menunggunya, berharap ia bisa memperingatkan makhluk itu sebelum terlambat. Ketika ia tiba di tepi sungai, harimau putih sudah ada di sana, duduk dengan tenang seperti biasa. Mata birunya menatap Alina dengan penuh kedalaman, seolah mengetahui apa yang akan ia katakan. Alina berlutut di depannya. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu lembut di sisi wajah harimau itu. Mereka akan datang untukmu, katanya dengan suara yang hampir tersendat oleh tangis. Mereka tidak mengerti. Mereka takut padamu, dan mereka ingin membunuhmu. Harimau putih tetap diam, tetapi tatapan matanya membuat Alina merasa seolah ia mengerti setiap kata. Ia menggerakkan kepalanya sedikit, menyentuh tangan Alina dengan lembut, seolah menenangkan wanita itu. Namun, meskipun Alina mencoba memperingatkan, ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan pergi dengan mudah. Harimau putih tampak terlalu besar, terlalu kuat, dan terlalu penting untuk meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya. Dan di lubuk hati Alina, ia merasa bahwa pertemuan ini mungkin adalah awal dari akhir dari kedamaian kecil yang telah ia temukan. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Kata-kata warga desa terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tidak kunjung reda. Ia duduk di dekat jendela, memandang keluar ke arah hutan yang gelap. Bayangan harimau putih terus memenuhi pikirannya, membuat hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa warga desa sudah memutuskan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang ia lihat? Harimau putih itu bukan ancaman, melainkan penjaga, bahkan sahabat. Mereka tidak mengerti, bisiknya pelan, berbicara kepada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana dia menyelamatkanku, bagaimana dia membuatku merasa hidup kembali. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menghapusnya. Ia merasa semakin terasing dari desanya, dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ketika akhirnya fajar menyingsing, Alina memutuskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Jika warga desa ingin memburu harimau putih, maka ia akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Dengan hati yang dipenuhi ketegangan, ia mengemasi sedikit barang, lentera kecil, pisau untuk berjaga-jaga, dan sepotong kain yang dulu milik Raka, yang ia bawa sebagai pengingat akan keberaniannya. Ia meninggalkan rumah saat langit masih berwarna abu-abu, sebelum orang-orang mulai keluar dari rumah mereka. Ia menyelinap melalui jalan setapak menuju hutan. Langkahnya cepat tetapi hati-hatinya luar biasa. Alina tahu, jika ada yang melihatnya, mereka akan menghentikannya, mungkin bahkan menganggapnya sebagai pengkhianat. Ketika ia tiba di hutan, suasana terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, menciptakan suasana yang lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara gemerisik daun dan langkah-langkah kecil binatang liar yang terdengar. Alina mempercepat langkahnya, berharap bisa menemukan harimau putih sebelum warga desa memulai pencarian mereka. Di tepi sungai, seperti biasa, harimau putih sudah menunggunya. Tubuhnya yang raksasa terlihat megah meskipun diselimuti kabut. Alina berlari mendekatinya. Napasnya tersengal oleh ketegangan dan kelelahan. "Kau harus pergi," katanya. Suaranya serak dan penuh emosi. "Mereka akan datang hari ini. Mereka ingin memburumu." Harimau putih menatapnya dengan mata biru yang tenang, seolah tidak terganggu oleh apa yang baru saja ia katakan. Ia duduk dengan santai, tubuh besarnya menciptakan bayangan yang hampir menutupi Alina sepenuhnya. Alina memukul-mukul dada harimau itu dengan kedua tangannya,
Air matanya mengalir deras. Kenapa kau tidak mengerti? Kau tidak bisa tinggal di sini. Mereka akan membunuhmu. Namun, harimau putih tetap diam, hanya menundukkan kepalanya sedikit, seolah ingin menenangkan Alina. Wanita itu terisak-isak, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia tahu bahwa makhluk ini terlalu besar, terlalu kuat, dan terlalu penting untuk menghilang begitu saja. Tetapi ia juga tahu bahwa warga desa tidak akan berhenti sampai mereka merasa aman. Akhirnya, Alina duduk bersandar pada tubuh harimau, kelelahan oleh emosinya sendiri. Ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. "Jika kau tidak pergi," katanya pelan, hampir seperti bisikan, "maka aku akan tinggal di sini bersamamu." Harimau putih menggerakkan ekornya dengan lembut, menciptakan riak kecil di air sungai. Tidak ada yang berubah. Tetapi dalam keheningan itu, Alina merasa bahwa keputusan telah diambil, meskipun bukan keputusan yang ia inginkan. Malam itu, Alina kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Peringatannya kepada harimau putih terasa sia-sia. Makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi atau bahkan merasa terancam. Ia tetap tenang, hampir seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi. Alina merasa putus asa, tetapi ia tidak bisa membiarkan harimau putih menghadapi bahaya sendirian. Ketika ia memasuki rumahnya yang gelap, suara rapat warga desa terdengar samar dari balai desa. Mereka sudah mulai bersiap. Alina bisa membayangkan warga dengan wajah penuh tekad, membawa senjata sederhana, tombak, parang, dan obor. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang mereka lakukan benar, bahwa mereka melindungi desa. Tetapi bagi Alina, itu tidak lain adalah kesalahan besar. Ia duduk di kursi tua di dekat jendela, memandang ke arah hutan yang tampak seperti lautan kegelapan. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan harimau putih, berdiri dengan megah tetapi juga sendirian. Alina tahu bahwa harimau itu terlalu besar dan kuat untuk dikalahkan dengan mudah. Namun, apa yang akan terjadi jika warga benar-benar menemukannya? Apakah ia akan melawan? Atau apakah ia akan menerima nasibnya? Seperti yang terlihat dalam tatapannya tadi? "Mungkin aku salah," gumamnya pelan, tetapi suara itu terasa kosong. Bagaimana ia bisa mengabaikan perasaan bahwa harimau putih itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar binatang? Ia mengingat kembali setiap pertemuan mereka, tatapan mata birunya, ketenangan yang ia bawa, dan cara ia mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang mendalam dan penuh makna dalam kehadirannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika akhirnya malam semakin larut, Alina tidak bisa lagi menahan dorongan dalam hatinya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Mungkin warga desa tidak akan mendengarkannya, tetapi ia tidak bisa hanya duduk diam. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan rumahnya, berjalan menuju balai desa. Di sana, warga telah berkumpul. Obor-obor menyala, menciptakan bayangan menari di dinding balai yang tua. Kepala desa, Pak Wiryo, berdiri di tengah lingkaran, berbicara dengan nada serius. "Kita tidak punya pilihan lain," katanya. "Harimau itu adalah ancaman bagi kita semua. Jika kita membiarkannya di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada desa kita?" Alina masuk ke dalam lingkaran itu. Napasnya terengah oleh perjalanan singkat yang terasa seperti maraton. "Kalian salah," serunya. Suaranya menggema di antara obor-obor. Semua mata tertuju padanya. Harimau itu tidak pernah menyakiti siapapun. Dia hanya penjaga hutan. Kita yang mengganggu wilayahnya. Pak Wiryo menggeleng pelan. Ekspresinya tidak berubah. "Alina, aku tahu kau telah melalui banyak hal," katanya dengan nada penuh simpati. "Tapi ini bukan tentang dirimu. Ini tentang keselamatan desa." "Kalian salah," ulang Alina, kali ini lebih pelan, tetapi dengan mata yang penuh air mata. "Dia bukan ancaman. Jika kalian mendekatinya dengan niat buruk, kalian hanya akan membawa lebih banyak kehancuran." Tetapi tidak ada yang mendengar. Ketakutan telah menguasai hati warga desa, dan kata-kata Alina tidak mampu menembus dinding emosi itu. Pak Wiryo mengangkat tangannya, memberi aba-aba kepada warga untuk bersiap. Alina hanya bisa berdiri di sana,
merasa kecil dan tak berdaya. Ia tahu, tidak peduli apa yang ia katakan, mereka akan tetap maju. Dengan hati yang hancur, ia berbalik dan lari ke hutan. Ia tahu ia tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa berada di sana sebelum mereka. Ia harus memperingatkan harimau putih sekali lagi. Napasnya berat. Kakinya melangkah cepat melalui jalan setapak yang gelap. Hutan terasa seperti sebuah labirin tanpa akhir. Tetapi Alina tidak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan sahabatnya. Langit malam gelap tanpa bintang saat Alina berlari menembus hutan. Angin dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan pola-pola aneh di sekitarnya. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang memantau langkahnya. Napasnya berat, tapi ia tidak berhenti. Aku harus sampai sebelum mereka, gumamnya dengan suara putus asa. Akhirnya, ia tiba di tempat yang telah menjadi titik pertemuan mereka, tepi sungai yang kini dibalut kabut tebal. Di sana, seperti biasa, harimau putih sedang duduk. Tubuh raksasanya tampak megah meski diselimuti kabut. Bulunya berkilauan lembut di bawah cahaya rembulan yang redup, dan mata birunya menatap langsung ke arah Alina, seolah sudah mengetahui apa yang akan ia katakan. "Dengar aku," ujar Alina, berlari ke arahnya dengan napas tersengal-sengal. "Mereka akan datang. Mereka membawa senjata, dan mereka ingin memburumu." Ia berhenti tepat di depan harimau itu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bulu halus di wajahnya. "Kau harus pergi sekarang. Ini bukan tempat yang aman lagi." Harimau putih tetap diam. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang bercahaya memandang Alina dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang membuat Alina merasa ia sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan bijaksana daripada yang bisa ia bayangkan. Ia mengguncang kepala harimau itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tolong, dengarkan aku. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padamu." Namun, harimau itu hanya menggerakkan kepalanya sedikit, seolah memberikan isyarat yang tenang. Ia berdiri. Tubuhnya yang besar membuat Alina tampak seperti anak kecil di bawah bayangannya. Dengan langkah pelan, harimau itu mulai berjalan, tetapi bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia menuju ke arah hutan yang lebih dalam, ke tempat di mana cahaya rembulan tidak lagi mencapai. Alina mengikutinya. Langkah-langkah kecilnya berusaha mengejar jejak kaki besar harimau itu. "Kemana kau pergi?" tanyanya. Suaranya bercampur antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Harimau itu tidak menjawab, tetapi tubuhnya yang besar terus melangkah dengan tujuan yang jelas. Mereka berjalan melewati pepohonan yang semakin rapat, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil. Air terjun itu tampak berbeda dari tempat lain di hutan. Airnya memancarkan kilauan aneh, seperti ada cahaya yang memancar dari dalamnya. Kabut tipis menggantung di sekitar gua, menciptakan suasana mistis yang membuat Alina merasa terisolasi dari dunia luar. Harimau putih berhenti di depan pintu masuk gua, menoleh ke arah Alina dengan tatapan yang lebih intens dari sebelumnya. Ia menggerakkan kepalanya sedikit, seperti memberikan isyarat agar Alina mengikutinya masuk. Dengan langkah ragu, Alina memasuki gua, dikelilingi oleh bebatuan yang bersinar lembut. Di tengah gua, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah ukiran kuno terpahat di dinding, menggambarkan seorang pria berdiri di samping seekor harimau raksasa. Cahaya dari ukiran itu memancar dengan warna keemasan, seolah-olah hidup. "Ini apa ini?" bisik Alina. Suaranya hampir tidak terdengar. Harimau putih berjalan ke depan, berdiri di bawah ukiran itu. Tubuhnya seolah menyatu dengan gambar di dinding. Alina merasakan ada sesuatu yang luar biasa tentang tempat ini. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia mendekat. Matanya memandangi setiap detail ukiran itu. Pria di ukiran itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi sorot matanya penuh kebijaksanaan, seperti mata harimau yang kini berdiri di hadapannya. Alina mulai menyadari bahwa ukiran itu bukan hanya sekadar gambar. Itu adalah sebuah cerita, sebuah kebenaran yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan.
Harimau itu menggerakkan ekornya, menciptakan suara lembut di dalam gua yang sunyi. Alina tahu, tanpa kata-kata, bahwa ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang penting. Tetapi apa? Mengapa harimau membawanya ke sini? Ke tempat ini? Alina berdiri mematung di depan ukiran itu. Matanya terpaku pada sosok pria dan harimau yang terpahat di dinding gua. Cahaya keemasan dari ukiran itu terasa hangat, menerangi wajahnya yang dipenuhi kebingungan dan keheranan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan batu yang halus. Ukiran itu terasa hidup, seperti membawa cerita yang tidak hanya terlihat, tetapi juga dirasakan. "Siapa dia?" bisik Alina. Suaranya hampir tenggelam oleh suara air terjun di luar gua. Ia menoleh ke harimau putih yang berdiri tegak di sampingnya. Tubuhnya tampak seperti bayangan dari ukiran itu sendiri. Mata biru harimau itu bertemu dengan mata Alina, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dalam keheningan itu, kenangan tentang Raka tiba-tiba menyeruak ke dalam pikirannya. Janji-janjinya, senyumnya, bahkan kata-kata terakhirnya sebelum pergi malam itu. Alina menarik napas dalam, tubuhnya bergetar. "Tidak mungkin," gumamnya, sambil mundur selangkah. Namun, semakin ia menatap harimau itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang familiar. Cara ia berdiri, cara matanya berbicara tanpa kata-kata, semua itu membawa kembali kenangan tentang Raka. "Tunggu kau." Alina mencoba merangkai kata-kata, tetapi suaranya terhenti oleh perasaan yang sulit ia jelaskan. Harimau itu menggerakkan kepalanya, mengarahkan pandangannya kembali pada ukiran di dinding. Alina mengikuti arah tatapan itu, dan untuk pertama kalinya, ia memperhatikan detail yang sebelumnya terlewatkan. Di bawah ukiran pria dan harimau itu, terdapat simbol-simbol kuno yang bersinar samar. Alina mendekat, mencoba memahami arti dari simbol-simbol tersebut. Meskipun ia tidak tahu persis maknanya, hatinya merasa seperti memahami pesan yang ingin disampaikan. Sebuah kisah mulai terbentuk di pikirannya. Kisah tentang seorang penjaga, seorang pelindung, yang dikutuk untuk menebus kesalahan besar. "Kai, Raka?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia menatap harimau itu. Air mata menggenang di matanya. Harimau putih tetap diam, tetapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Dalam momen itu, Alina merasa ia telah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kenangan tentang cerita lama yang pernah diceritakan Raka muncul dalam benaknya. Tentang leluhurnya yang pernah menjadi bagian dari perusakan hutan ini demi keuntungan, dan bagaimana mereka meninggalkan hutang yang tidak pernah terbayar. Apakah ini akibat dari dosa itu? Apakah Raka, dengan cara yang tak ia pahami, menjadi korban dari warisan kesalahan leluhurnya? Air mata Alina mulai mengalir deras. Ia berjalan mendekat. Tangannya menyentuh wajah harimau itu. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" isaknya. "Kenapa kau pergi dan kembali dalam bentuk ini?" Ia merasa hatinya hancur lagi, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda. Ada rasa sakit, tetapi juga kelegaan karena akhirnya ia mengerti. Harimau putih menggerakkan kepalanya, menyentuh dahi Alina dengan lembut. Dalam sentuhan itu, Alina merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah rasa cinta, penyesalan, dan pengorbanan yang mendalam. Ia tahu, tanpa kata-kata, bahwa Raka ada di sana, di dalam makhluk ini, berusaha menebus kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Alina jatuh berlutut di depan harimau putih, memeluk kaki raksasanya sambil menangis terseduh-seduh. "Aku memaafkanmu," bisiknya, meskipun ia tahu Raka mungkin tidak pernah meminta maaf. Kata-kata itu terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Harimau putih tetap diam, membiarkan Alina merasakan momen itu tanpa gangguan. Gua itu menjadi saksi dari pertemuan yang tak biasa antara manusia dan makhluk yang melampaui pemahaman. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan Raka, Alina merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Cinta hanya berubah bentuk, menjadi sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Alina tidak tahu berapa lama ia berlutut di depan harimau putih itu, memeluk kaki raksasanya. Air matanya terus mengalir, dan tubuhnya bergetar karena emosi yang tak terlukiskan.
Harimau itu tidak bergerak, membiarkan Alina menumpahkan semua yang ada di hatinya. Namun, ketika akhirnya Alina menarik napas panjang dan menenangkan dirinya, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa semakin berat. Harimau putih itu perlahan bergerak. Ia mundur beberapa langkah, menarik diri dari pelukan Alina. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kebingungan, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya pelan, suaranya gemetar. Harimau itu tidak menjawab, tetapi tubuhnya yang besar mulai berbalik, mengarah keluar dari gua. "Tidak!" Alina berteriak, melompat berdiri. Ia berlari ke arah harimau itu, mencoba menghentikannya. "Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa meninggalkan aku lagi." Namun, harimau itu terus berjalan. Langkah-langkahnya besar dan mantap, meninggalkan jejak yang dalam di lantai gua yang basah. Alina mengejar, tangannya mencoba meraih ekor harimau yang melambai perlahan di belakang tubuhnya. "Raka, jangan lakukan ini," isaknya. Tetapi harimau itu hanya menoleh sekali, memberikan tatapan terakhir yang penuh dengan kedalaman. Dalam tatapan itu, Alina merasakan sesuatu yang ia tidak ingin mengerti, sebuah perpisahan. Harimau itu tahu bahwa waktu mereka bersama telah habis. Ketika mereka keluar dari gua, kabut di luar semakin tebal, hampir menyelimuti tubuh harimau yang besar. Langkah-langkahnya membawa mereka kembali ke tempat terbuka, ke tepi hutan di mana cahaya rembulan yang redup memantulkan sinar lembut di bulu putihnya. Alina terus mengikutinya. Meskipun setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Harimau itu berhenti di tengah padang kecil, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang. Ia berdiri tegak, tubuhnya megah di bawah langit malam. Alina memandangnya dengan mata penuh air mata. Tangannya terulur. "Jangan pergi," bisiknya. "Aku baru saja menemukanmu lagi. Jangan tinggalkan aku." Harimau itu menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengaum. Auman itu menggema di seluruh hutan, menggetarkan pepohonan dan membangunkan burung-burung yang tidur di dahan. Suara itu bukan hanya tanda kekuatan, tetapi juga rasa perpisahan, seolah ia ingin meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Setelah auman itu berhenti, harimau putih perlahan berjalan ke arah kabut. Tubuhnya perlahan menghilang di antara bayangan. Alina ingin mengejarnya, tetapi kakinya tidak bergerak. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya terjebak, tertahan oleh rasa kehilangan yang terlalu besar untuk ditanggung. Hanya matanya yang mengikuti sosok harimau itu hingga benar-benar hilang dari pandangan. Ketika harimau putih itu menghilang, kabut di hutan mulai memudar, meninggalkan keheningan yang terasa begitu berat. Alina berdiri di sana, sendirian, hanya ditemani jejak kaki raksasa di tanah yang masih basah. Ia jatuh berlutut. Tangannya meraih tanah seolah mencoba menggenggam jejak itu, tetapi semua terasa sia-sia. "Terima kasih," bisiknya. Meskipun ia tahu harimau itu tidak lagi bisa mendengarnya. "Aku akan selalu mengingatmu." Malam itu, Alina berjalan kembali ke desa dengan hati yang hancur tetapi penuh dengan pemahaman baru. Ia tahu bahwa cinta Raka tidak pernah benar-benar hilang, meskipun bentuknya telah berubah. Dan meskipun harimau putih itu telah pergi, ia merasa bahwa bagian dari dirinya akan selalu ada di hutan itu, menjaga, seperti yang selalu ia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, nama Alina menjadi terkenal di desa dan di luar sana, bukan sebagai wanita yang kehilangan cintanya, tetapi sebagai seniman yang mengabadikan legenda harimau putih raksasa. Lukisan-lukisannya, yang menggambarkan sosok harimau dalam berbagai adegan mistis, dipamerkan di berbagai tempat. Setiap goresan kuasnya menangkap keagungan dan kedalaman makhluk itu, membuat siapapun yang melihatnya merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, sebuah rasa kagum yang bercampur haru. Di dalam rumahnya, Alina menyimpan satu lukisan yang tidak pernah ia jual. Lukisan itu menggambarkan harimau putih berdiri di bawah rembulan, dengan mata birunya yang memancarkan kedalaman perasaan. Di sisi harimau itu, ia melukis dirinya sendiri, duduk dengan tangan terulur ke arah makhluk tersebut. Lukisan itu ia simpan di ruang kerjanya, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menciptakan karya-karya lainnya.
Itu adalah pengingat akan pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. "Kenapa hanya kau yang memiliki lukisan itu?" tanya seorang pengunjung suatu hari ketika mereka mengunjungi studionya. Alina tersenyum tipis. Matanya menerawang ke arah jendela yang menghadap ke hutan. "Karena itu adalah cerita yang hanya bisa kumiliki sendiri," jawabnya. "Itu bukan hanya lukisan. Itu adalah kenangan." Hutan yang dulu penuh dengan cerita-cerita menyeramkan kini menjadi tempat yang dihormati. Warga desa, yang sebelumnya takut pada harimau putih, mulai melihatnya sebagai penjaga yang telah melindungi mereka. Meski harimau itu tidak pernah muncul lagi, legenda tentangnya tetap hidup. Anak-anak tumbuh mendengar kisah tentang harimau putih yang melindungi hutan dan seorang wanita yang bersahabat dengannya. Alina tidak pernah kembali ke tempat di mana ia terakhir melihat harimau putih. Ia merasa bahwa kenangan itu terlalu suci untuk diusik. Tetapi, di setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran makhluk itu. Ketika ia berjalan di tepi hutan, mendengar suara angin yang berdesir lembut, atau melihat kabut yang menggantung di pagi hari, ia merasa seolah-olah harimau putih masih ada di sana, mengawasinya dari kejauhan. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan penuh menggantung di langit, Alina duduk di depan rumahnya, memandang ke arah hutan yang gelap. Ia membayangkan harimau putih berdiri di sana, seperti yang pernah ia lihat untuk pertama kalinya. Megah, agung, dan penuh wibawa. Ia tersenyum kecil, menggenggam secangkir teh hangat di tangannya, dan berbicara ke dalam kegelapan. "Terima kasih telah mengajariku bagaimana melepaskan," katanya pelan, meskipun ia tahu tidak ada yang bisa mendengarnya. "Aku tidak akan pernah melupakanmu." Dan meskipun harimau putih tidak pernah kembali, Alina tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Dalam setiap lukisan yang ia buat, dalam setiap cerita yang ia ceritakan, dan dalam setiap ingatan yang ia simpan di hatinya, harimau putih akan selalu hidup. Bagi Alina, ia bukan hanya penjaga hutan, tetapi juga penjaga hatinya, selamanya menjadi bagian dari dirinya.